Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi bersama saya Elwin di channel Dunia Statistika ya. Oke teman-teman semuanya, sudah lama saya tidak upload video lagi ya. Terakhir itu saya upload hari Jumat kemarin. Itu saya membahas tentang uji hipotesis ya. Ada uji hipotesis 2 arah dan ada uji hipotesis 1 arah. Saya masih ada hutang ya sama subscriber, dimana dia meminta request dilakukan uji lanjut dan Ken ya untuk rancangan acak kelompok faktorial ya. Saya sudah membuatkan yang pertama, yaitu untuk interaksi perlakuannya ya, karena videonya jadinya sangat panjang sekali, sehingga ini bagian keduanya baru saya sempat bikin saat ini ya. Yang bagian kedua ini bagaimana jika interaksi perlakuannya itu tidak signifikan sehingga hanya faktor tunggal saja yang signifikan. Jadi uji lanjut dengan menggunakan uji Duncan-nya hanya dilakukan pada faktor tunggal ya. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja ya kita lihat cara pengerjaannya ya. Oke, kita lihat ini ada datanya ya, data yang di di video yang pertama ya, atau di bagian pertama. Nah, ini sudah saya lakukan uji lanjut untuk yang interaksi perlakuan ya, interaksi perlakuan. Nah, nanti link untuk video pertama ini akan saya taruh di deskripsi ya, di deskripsi ya. Oke, kita hapus dulu ya biar kita tidak bingung ya. Kita akan memulainya semuanya dari awal ya. Oke ya. Nah, kita lihat di sini ya. Ini kan sengaja saya buat ya untuk perlakuan P ya, per faktornya itu dia signifikan juga, biar bisa saya lakukan contoh uji lanjutnya menggunakan uji Duncan. Nah, di sini ya yang interaksi perlakuannya sudah dilakukan ya. Ini teman-teman, jika kalian menemukan kondisi seperti ini ya, interaksinya signifikan ya, faktor tunggalnya signifikan, jadi yang diuji lanjut menggunakan uji Duncan hanya interaksi perlakuannya saja ya, sedangkan yang faktor tunggalnya tidak perlu. Nah, di video kali ini ya, kita anggap saja interaksi perlakuannya ini tidak berbeda nyata ya, kita anggap saja ya, sehingga kita lakukan uji Duncan per faktor ya. Pertama faktor P dulu ya. Oke, uji Duncan faktor P ya. Nah, seperti biasa kita hitung SD-nya ya, itu SQRT dari KT galat ya dibagi. Nah, dibagi ulangan kita ada 3 ya. Ulangan ada 3. Nah, karena kita menghitung uji Duncan perlakuan P, lawannya adalah perlakuan T. Perlakuan T ada jumlahnya ada 4 ya. Oke, kita tutup kurung. Kemudian baru kita cari ya tabel Duncan-nya ya. Tabel Duncan ya. Ini tabel Duncan ya. Nah, kita lihat di sini perlakuan P ini ada 3 ya. Ada P0, P1, P2. Berarti kita tabel Duncan-nya hanya ambil untuk kolom nomor 2 dan nomor 3 ya. Kita lihat untuk galat 22 ya. Kita lihat di tabel Duncan. Di sini saya untuk contoh pakai yang 5% ya. Kalau teman-teman mau pakai 1% juga silakan ya. Nah, ini di galat 22 ya. Ambil nomor 2 dan nomor 3 saja ya, yaitu 2,933 sama 3,080. 2,933 sama 3,080 ya. Nah ya. Oke, biar lebih besar ya. Nah, sekarang
Duncan hitung atau DMRT hitungnya ya, itu kita kalikan nilai SD dengan nilai tabel Duncan-nya ya. Jadi kita di sini dapat dua nilai Duncan hitung ya, karena perlakuannya ada 3. Baru kita masukkan perlakuan ya, kemudian rata-rata, kemudian di sini ada DMRT ditambah rata-rata ya, kemudian di sini ada simbol ya. Nah, kita perlakuan P ya, berarti ada perlakuan P1 dan P0, P1, P2, P0, P1 ya, ada P2 ya. Nah, untuk rata-ratanya ya itu ada 10,2833 ya, atau kita ambil 2 angka saja ya di belakang koma, jadi 10, tapi full juga nggak apa-apa sih, 2833, 10 lebih akurat 5083 ya. Kemudian P2 nya 11,033 ya, 0,0333 ya. Nah, kemudian kita urutkan ya, kita urutkan nilai yang terkecil sampai terbesar ya, sort and filter A to Z ya. Oke. Nah, ini ya karena memang dia sudah urut ya, jadi ya dia tidak berubah ya, karena ya dia sudah berurutan dari yang terkecil sampai terbesar. Tinggal kita tambahkan rata-rata pertama dengan DMRT atau Duncan pertama. Nah, lihat nilainya di sini, nilai 10,28 sampai 10,65 itu kita kasih simbol A. Simbol A, lihat. Ini kan masih masuk jangkauannya, kita kasih A. Sedangkan yang ini ya, dia tidak ya. Dia sudah tidak mencapai. Jadi simpelnya kita stop di sini. Kemudian untuk yang nomor 2 kita tambahkan ke kolom atau hasil DMRT kolom kedua. Nah, jadi nilai 1050 sampai 1089 kita kasih simbol B ya. Kita kasih simbol B. Nah, yang di bawah ini tidak bisa kita kasih simbol B karena nilainya sudah di luar dari rank ya, di luar dari jangkauan dari nilai 1050 sampai 1089. Tapi yang jadi permasalahan ya, simbol B-nya di sini dia tidak melewati simbol A ya. Kalau dia melewati harusnya dia begini ya. Di sini ada AB, di sini ada B. Nah, itu artinya dia melewati. Karena dia tidak melewati, maka simbol B-nya diabaikan ya. Jadi dia cukup diwakilkan A saja. Jadi P2-nya karena dia bukan A ya, sisanya jadi dia simbolnya adalah B ya, ada B. Nah, ini hasilnya ya. Nah, kemudian kita lakukan juga untuk perlakuan T ya, perlakuan T ya. Jadi di bawah ini kita uji Duncan perlakuan T sama ya, kita hitung SD nya adalah SQRT ya, KT Galat dibagi ya. Nah, ulangan ada 3 karena perlakuan T lawannya adalah perlakuan P. Perlakuan P ada 3 ya, itu kurung ya. Nah, kemudian kita tabel Duncan-nya sama ya, karena galatnya 22, jadi tabel Duncan-nya sama seperti yang di atas, kita copy saja ya. Untuk tabel Duncan-nya kita copy saja ya. Nah, kemudian untuk Duncan hitungnya ya, DMRT hitung kita kalikan ya, kita kalikan. Nah ya, kita udah dapat nilai DMRT hitungnya sama. Kita bikin perlakuan, bikin rata-rata, bikin DMRT ditambah rata-rata, bikin simbol ya. Oke, perlakuannya ada T0 sampai T3, kita copy saja ya, kita copy saja. Rata-ratanya kita juga copy saja ya. Nah, di sini ingat pakai copy paste nilai saja. Kita urutkan terkecil sampai terendah. Nah ya, karena dia tidak berurutan maka dia nanti akan mengikuti ya perlakuannya. Jadi dia tidak urut lagi sekarang T1, T3, T0, T2 ya, karena dia sudah berurutan berdasarkan rata-rata dari yang terkecil. Nah, ini ya karena tadi
perlakuan T itu ada 4, jadi nilai tabel Duncan-nya dia harusnya ada 3. Kita kekurangan 1 lagi, kita ambil lagi ya, saya lupa tadi. Nah 3,173 ya, 3,173 ini 4 ya, kita kalikan ya. Oke, nah kita udah dapat. Kita tambahkan rata-rata pertama dengan Duncan pertama, nilai 10, 21 sampai 10, 63 simbolnya A ya. A ini juga A ya. Oke, kita tambahkan yang kedua dengan Duncan yang kedua ya, 1056 sampai 1101 ya. Nah ini kan 1104 ya, kalau kita kasih B ya, dia tidak melewati karena tidak mencapai ya, maka B nya diabaikan ya. Oke, kemudian kita yang rata-rata ketiga dengan Duncan ketiga dapat 11,07 ya, jadi 1061 sampai 1107 simbolnya B dan ini melewati ya, jadi bisa diterima. Jadi simbolnya sudah kita dapatkan ya. Oke ya. Oke teman-teman ya, demikian ya video tutorial yang lanjutan dari yang pertama, bagaimana caranya kita melakukan uji Duncan untuk RAK faktorial, dan ini untuk faktor tunggalnya ya. Oke teman-teman, terima kasih ya, ada yang komen ya di YouTube saya mengatakan video saya membantu. Saya ucapkan terima kasih kembali ya. Anda merasa terbantu, saya juga terbantu karena Anda sudah terus mendukung channel yang saya kembangkan ini, dan jangan lupa di share ke temannya ya, siapa tahu ada temannya yang juga lagi butuh pembelajaran statistika ini ya, terutama bagi teman-temannya yang sedang melakukan penelitian ya. Bagi teman-teman sekalian juga ya, saya bersamaan dengan membuat video-video YouTube ini ya, saya juga membuka jasa analisa data statistik untuk penelitian ya, khususnya teman-teman yang menggunakan rancangan percobaan ya, yang di bidang pertanian, bidang perikanan ya, bahkan juga ada yang mungkin di bidang kesehatan juga bisa ya, yang dia menggunakan rancangan percobaan seperti yang ada di video saya ini. Saya membuka jasa analisa data yang harganya terjangkau untuk mahasiswa ya, jadi bisa hubungi saya melalui WA ya, yang nanti akan saya juga taruh di link deskripsi ya, nomor WA saya. Oke teman-teman, demikian dulu ya video kali ini. Terima kasih ya atas perhatian dari teman-teman semua ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.